Baik, saya Izamin Tamarpaum dengan NIM 0309192080. Di sini saya akan menjelaskan materi PPL 2 saya mengenai tentang perdagangan internasional. Nah, sebelumnya kepada murid-murid yang ada di dalam ruangan ini, terlebih dahulu sebelumnya saya telah menyediakan atau menyelesaikan sebuah media di mana media ini digunakan untuk kalian pahami atau kalian lihat terlebih dahulu apa yang dapat dimengerti atau dicerna dari beberapa gambar yang ada di media ini. Nah, yang pertama ada gambar antara tangan yang satu dengan tangan yang satu yang lain memegang erat, kemudian ada gambar kapal dengan beberapa barang di dalamnya, serta kemudian ada gambar handphone, mobil, pesawat, serta beberapa gambar media yang saling berkautan antara satu sama lain. Nah, setelah murid-murid yang ada di dalam kelas ini memahami gambar yang ada di dalam ini, silakan kalian semua buat satu kertas yang ada di dalam kertas itu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan gambar yang telah kalian pahami pada media yang telah saya selesaikan ini. Nah, setelah kalian menjelaskan di dalam kertas yang telah kalian buat tersebut, saya akan membentuk beberapa kelompok. Misal di antara kelas ini ada 32 orang, tersusun antara ada yang 4 kelompok, ada yang 4 orang dalam satu kelompok, ada yang 5 orang dalam satu kelompok. Nanti saya akan berikan lembar kerja seperti ini, di mana lembar kerja seperti ini akan saya berikan untuk setiap kelompok dan dijawab oleh kelompok tersebut. Di antara kelompok tersebut terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang anggota, dan 1 ketua tersebut akan datang ke kelompok yang lain untuk saling tukar kertas lembar jawaban tersebut. Baik, setelah pemberian kertas kerja tersebut, saya akan menjelaskan maksud dari materi saya pada hari ini. Nah, materi saya pada hari ini ialah perdagangan internasional. Sebelum memasuki tentang perdagangan internasional, kita harus mengetahui apa itu arti dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan jasa yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, artinya perdagangan internasional itu bisa menjual barang, baik itu tenaga, jasa, dan lain sebagainya antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kemudian, nah, apa ciri-ciri dari perdagangan internasional itu? Ciri-ciri perdagangan internasional itu ialah adanya suatu kebutuhan dari negara lain terhadap negara kita, di mana benda atau jasa tersebut tidak ada di negara mereka. Contohnya di negara Indonesia, ya, kita tidak ada kurma di sini, ataupun kurma itu sangat terbatas ataupun bermusim. Sedangkan di negara Arab Saudi Arabia itu ada kurma, maka kita membutuhkan perdagangan internasional untuk mengekspor barang kurma itu tersebut ke Indonesia, sehingga kebutuhan kurma di Indonesia itu terpenuhi, ya. Kemudian, nah, faktor apa yang menyebabkan perdagangan internasional itu muncul? Nah, faktor yang pertama ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung dari perdagangan internasional itu tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa adanya kebutuhan suatu masyarakat yang belum terpenuhi di dalam negara tersebut. Seperti tadi contohnya kurma, ataupun ada yang suka seperti bunga-bunga sakura yang ada di Jepang, kita tidak punya, sehingga kita membutuhkan ekspor impor yang terdapat dalam perdagangan internasional tersebut. Nah, kemudian faktor penghambat apa di dalam perdagangan internasional tersebut? Yang pertama adalah waktu. Jadi kalau misal kita sangat membutuhkan barang tersebut, apalagi zaman sekarang perdagangan internasional bisa dilakukan melalui media sosial seperti Shopee, ya kan? Jadi kalau kita ingin menggunakan barang-barang yang ada di luar daerah, kita bisa pesan sehingga barang yang ada dari luar daerah tersebut masuk melalui perdagangan internasional, seperti itu. Nah, masalah faktor penghambat dari perdagangan internasional tersebut ialah waktu, sehingga orang yang menunggu lama mengalihkan atau tidak menginginkan barang tersebut karena waktu dari perdagangan internasional begitu lama. Misal kita ingin menggunakan barang-barang yang ada dari luar negeri, seperti kita memesan barang yang ada di Shopee atau online shop, seperti jam tangan yang berasal dari Cina ataupun dari negara lain. Nah, namun pengirimannya lama, sehingga kita membutuhkan waktu yang lebih cepat dan akhirnya kita membeli
membeli produk-produk lokal seperti tersebut. Nah, mungkin dari penjelasan perdagangan internasional tersebut, nah lembar kerja yang saya berikan kepada setiap siswa dan setiap kelompok bisa diisi. Kemudian di antara kalian isi tersebut kalian dapat menukarnya terhadap kelompok yang lain, sehingga nanti ketika hasil deskripsi di antara kelompok kalian sudah terpenuhi, maka kalian bisa presentasikan di kelas dan kita akan menarik kesimpulan dari materi kita, yaitu perdagangan internasional. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan RPP saya, yaitu dengan judul menelaah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi. Seperti apa? Ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun model dalam pembelajaran ini yang digunakan ialah model problem based learning. Nah, pada KD ini juga akan membahas dan menganalisis tentang ketergantungan antar ruang, di mana ketergantungan tersebut itu dilihat dari konsep ekonominya, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, serta pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, serta transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian menelaah ketergantungan antar ruang itu dilihat dari apa? Dilihat dari konsep seperti apa? Konsep ekonomi memang bagaimana? Nah, kemudian materi yang dianalisis itu ketergantungan dalam pengaruhnya terhadap perdagangan apa? Apakah perdagangan lokal ataupun perdagangan internasional? Nah, sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu diantaranya seperti buku IPS, yaitu digunakan dalam kelas 9. Buku IPS yang digunakan itu harus relevan ataupun selain digunakan dalam bentuk buku IPS, apalagi masa pandemi COVID-19 ini, maka bisa digunakan dalam sumber internet ataupun dengan menggunakan Sumargerono dari blogspot.com ataupun dari berbagai sumber yang memang dapat dipercaya dan relevan untuk materi pembelajaran ini, ataupun lingkungan sekitar dan sumber lain yang bisa digunakan sebagai pembelajaran sesuai dengan materi ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran IPS ini yang mengenai tentang menelaah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, dan distribusi ini ialah memiliki tujuan untuk apa? Yang pertama ialah tujuan yang utamanya ialah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning ini ialah yang menentukan peserta didik untuk mengamati yaitu ataupun membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas yang dipresentasikan sesuai dengan materi pembelajaran IPS yaitu tentang perdagangan internasional. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah dari pembelajaran problem based learning ini? Saya sebagai Izam Hendra Marpaung sebagai tutor untuk menjelaskan model pembelajaran based learning ini. Yang pertama yaitu apresiasi. Nah, di mana guru menanyakan tentang materi pembelajaran yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Itu misalnya saya contohkan. Nah, anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu setelah mengucapkan salam dan sudah mengucapkan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi yang akan dipelajari hari ini, maka saya akan menanyakan bagaimana kalau suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, saya itu mulai memancing dan memberikan beberapa pertanyaan untuk keaktifan peserta didik. Kemudian faktor apa sajakah yang mempengaruhi setiap negara untuk tidak mampu memenuhi kebutuhannya?
faktor apa yang membuat negara tersebut tidak bisa membutuhi kebutuhannya sendiri, serta bagaimana upaya setiap negara memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan pembelajaran yang berdasarkan based learning ini, kemudian yang pertama itu kita peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau foto yang terdapat pada buku ataupun melalui yang disajikan oleh guru atau tutor seperti saya. Nah, saya itu harus menyediakan lembaran kerja ataupun lembaran media yang saya sajikan untuk peserta didik dan dilihat terlebih dahulu, ditelaah mengenai materi yang saya sampaikan, kemudian membiarkan murid melihat dan menelaah gambar tersebut dan memberikan pertanyaan kepada murid-murid tersebut mengenai gambar yang saya berikan tadi. Nah, yang kedua ialah berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap gambar ataupun peserta didik diminta untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang ingin diketahui. Seperti apa? Seperti pengertian ketergantungan antar ruang, dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan lain-lain. Setelah mereka melihat gambar tadi, mereka itu berdiskusi mengenai gambar yang sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu ketergantungan antar ruang. Nah, yang ketiga ialah peserta didik diminta membentuk kelompok dengan anggota 3-4 siswa dalam beberapa kelompok. Nah, kepada anak-anak silakan bentuk kelompoknya. Di antara semua siswa yang ada di kelas ini, yaitu 34 orang, silahkan buat kelompok. Dalam satu kelompok itu bisa berisikan 1-4 orang dalam satu kelompoknya. Kemudian yang keempat ialah peserta didik mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui oleh dari hasil pengamatan yang kalian lihat tadi, dengan pertanyaan seperti yang pertama, pertanyaannya seperti jelaskan pengertian perdagangan internasional. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan harus sesuai dengan tema dan pembelajaran yang disajikan sesuai dengan pengertian dan ketergantungan antar ruang. Maka pertanyaan seperti jelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua ialah faktor apa sajakah yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, apa manfaat dari perdagangan internasional. Kemudian setelah memberikan pertanyaan, yang kelima ialah peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk bekerja sama. Nah, setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, misal terbentuk 7-8 kelompok, peserta didik diberikan permasalahan dalam bentuk lembar kerja siswa, yaitu LKS ya, disingkat dengan LKS 1. Yang ketujuh ialah peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi data diri aneka sumber. Nah, mereka itu harus mencari sumber, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari pengalaman kehidupan sehari-hari, bisa dari hal-hal yang mereka ketahui dengan banyak yang membaca dengan sumber yang relevan. Kemudian yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari lembar kerja siswa yang telah saya berikan tadi. Nah, kepada murid-murid yang telah memperhatikan gambar, silakan kalian cari pengertian-pengertian yang setelah saya berikan pertanyaan tadi. Kalian cari dengan diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk mencari jawaban dengan sumber-sumber yang relevan. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai permasalahan di lembar kerja siswa, sedangkan kelompok lainnya itu menanggapi. Jadi setelah siswa-siswa menerima dan menemukan jawaban dari sumber yang relevan, misal kelompok 1 disuruh pergi mencari sumber-sumber yang relevan. Setelah mereka mendapatkan jawaban tersebut, mereka itu mendiskusikannya dengan teman kelompok dan menjelaskannya satu persatu, dan kelompok lain mendengarkan dan membimbing serta menanggapi hasil dari pembelajaran atau jawaban yang ditemukan oleh kelompok-kelompok.
sebelumnya. Kemudian tugas guru ialah membimbing. Nah, peserta didik itu melakukan refleksi dengan dibimbingnya oleh guru seperti saya ini tutor terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan, ya. Kemudian yang pertama, setelah penutupan dan umpan balik, maka guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat kesimpulan dan memeriksa pekerjaan siswa yang selesai. Langsung diperiksa peserta didik ini yang selesai mengerjakan proyek dengan benar dan diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat ataupun hasil dari pembelajaran yang telah diraih oleh peserta didik untuk penilaian proyek. Lembar kerja yang pertama itu seperti apa? Nah, lembar kerja itu seperti sesuai dengan mata pelajaran ini, yaitu IPS. Nah, KD yang digunakan ialah KD sesuai dengan pertemuan yang seperti saya jelaskan ini. Misalnya tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk. Nah, seperti transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, gambar-gambar yang diberikan itu seperti gambar ekspor impor, tanda panah yang diberikan seperti di sebelah kanan yaitu ekspor, sebelah kiri yaitu impor. Kemudian ada gambar orang yang mengumpulkan gas ataupun dengan bacaan ada gas habis. Nah, kemudian ada kerjasama gambar berjabat tangan antara pemimpin negara dengan pemimpin negara lain dengan timbulnya beberapa negara di dalam gambar tersebut, serta ada gambar sebuah box yang bertuliskan international trade ataupun pengiriman barang. Nah, gambar-gambar inilah yang harus ditebak ataupun didiskusikan oleh teman kelompok untuk menemukan arti dari transportasi perdagangan dan sumber interaksi antar ruang. Nah, berdasarkan gambar di atas yang menjadi penyebab terjadinya ketergantungan antar ruang itu apa? Kemudian faktor apa sajakah yang mempengaruhi perdagangan internasional itu apa? Kemudian bagaimana kalau suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Kemudian faktor apa sajakah yang mempengaruhi setiap negara untuk tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Nah, ini harus dijawab oleh siswa-siswa atau peserta didik. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pembelajaran problem based learning sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Saya Iza Mahendra Marpaung, lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.